Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Yang dimaksud dengan permutasi yaitu menggabungkan beberapa objek dari satu grup dengan memperhatikan urutan. Yang dimaksud dengan memperhatikan urutan yaitu contohnya 1, 2, 3 adalah tidak sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 2, 1. Jadi kalau tidak berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar itu artinya tidak sama. Karena permutasi itu yaitu menggabungkan beberapa objek dengan memperhatikan urutan. Contoh soalnya dari permutasi yaitu tentukan jumlah urutan yang mungkin jika murid, guru, karyawan, dan karyawan harus berbaris. Jadi disingkat jadi MGK. Nah, cara menjawabnya jadi harus diurut murid, guru, karyawan, setelah itu murid, karyawan, dan guru, setelah itu guru, karyawan, murid, setelah itu guru, murid, dan karyawan. Jadi harus diurut ya. Ini kalau misalnya kalian menyusunnya atau mengurutnya berdasarkan huruf dan soalnya itu hanya sedikit. Kalau soalnya nanti susunannya itu banyak, nggak mungkin kalian mengurutnya satu-satu. Jadi ada cara cepatnya, yaitu yang seperti ada di samping ini. Jadi cara mengurutnya, cara menentukan urutannya yaitu dengan cara faktorial. Misalnya 3 faktorial. 3 faktorial didapat dari mana? Dari M, G, K. Ada 3 huruf, 3 faktorial. 3 faktorial kalau dia diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6. Jadi cara menyelesaikan faktorial misalnya 5 faktorial sama dengan, berarti diurut dari ke belakang. 5 kali 4 kali 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Misal 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai dengan 1. Nah, itu cara pengerjaan faktorial ya. Terus macam permutasi yaitu permutasi dari n objek dengan pengulangan. Nah, contohnya tentukan permutasi dari huruf-huruf statistik. Cara menjawabnya n sama dengan 9. N sama dengan 9 yaitu didapat dari huruf yang ada di kata statistik ada 9. S kita jadikan N1 sama dengan 2. Dapat dari mana 2? 2 yaitu huruf S di kata statistik ada 2 macam. Jadi 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 2. N1 faktorial sama dengan 2. T adalah N2 sama dengan 3. 3 didapat dari huruf T di dalam kata statistik ada 3. 3 faktorial yaitu 6. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. N2 faktorial. I sama dengan 2. 2 didapat dari huruf I di dalam kata statistik A2. Ada 2. N3 faktorial sama dengan 3. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke rumus yang ada di atas. N sama dengan 9, N1 2, N3 3, N2 3, N3 2. Jadi kita masukkan N-nya sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial, N2-nya 3 faktorial, N3-nya 2 faktorial. Lalu ketemu hasil 362.880. Diperoleh dari 9 faktorial 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ketemu hasil 362.880. Terus ininya dijabarkan 2 faktorial sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 6, 2 faktorial sama dengan 2. Diperoleh ketika sudah dibagi diperoleh hasil 15.120. Selanjutnya permutasi n objek dengan pengembalian. Nah, contoh soalnya tentukan permutasi dari A, B, C sebanyak 2 unsur dengan pengembalian unsur yang terpilih. Cara menjawabnya n sama dengan 3 diperoleh dari banyaknya huruf A, B, C, sedangkan R adalah banyaknya unsur 2. Masukkan ke dalam rumus yang di atas.
3P2, 3-nya adalah N, R-nya adalah 2, sama dengan N pangkat R, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Macam permutasi selanjutnya yaitu permutasi N objek tanpa pengembalian. Yang pertama seluruhnya, nanti ada sebagian, nanti ada juga yang melingkar. Kita bahas yang seluruhnya. Contoh soal, terdapat 4 macam buku statistik, 3 macam buku pemrograman, dan 2 buku hardware. Ada berapa cara menyusun buku-buku tersebut? Cara menjawabnya, kita cari satu-satu. 4 buku statistik, berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Yang kedua, 3 buku pemrograman, berarti 3 faktorial, ada 6 cara. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 2 buku hardware, berarti 2 faktorial, 2 kali 1 sama dengan 2 cara. Ketiga kelompok buku, karena ada 3, berarti 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Seluruh buku, jadi kita masukkan hasilnya 24 kali 6 kali 2 kali 6 sama dengan, dikalikan sama dengan 1728 cara. Selanjutnya ada yang sebagian, kalau tadi seluruhnya, sekarang sebagian. Contoh soalnya, dari 6 orang pendiri suatu partai akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa macam kemungkinan struktur pengurus partai tersebut? Diketahui N sama dengan 6, yaitu dari 6 orang pendiri, dan R sama dengan 4, yaitu banyaknya kepengurusan yang akan dipilih, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, ada 4. Jadi jumlah permutasi yang mungkin terjadi yaitu sebanyak, kita masukkan ke rumus. N sama dengan 6 faktorial per N sama dengan N min R faktorial, berarti 6 dikurangi 4 faktorial. Kita uraikan, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 diperoleh. Kalau diperoleh hasil yaitu 360. Sedangkan yang ketiga yaitu dengan cara melingkar. Rumusnya P sama dengan N-1 faktorial. Contoh soalnya, 6 orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa kemungkinan urutan ke-6 orang tersebut? Berarti N-nya banyaknya yaitu ada 6 orang. Kita masukkan N kurangi 1, berarti 6 kurangi 1 sama dengan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120, berarti ada 120 cara. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi itu adalah kebalikan dari permutasi. Kalau permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari satu grup tanpa memperhatikan urutan. Jadi 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 2, 1 sekalipun dia tidak urut, karena kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Contoh soalnya, ini adalah rumusnya ya. Kalau permutasi dilambangkan dengan P, kalau kombinasi dilambangkan dengan C. Di mana di contoh soalnya N lebih dari R. Jadi dari 4 orang A, B, C, D pendiri suatu partai akan dipilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ada berapa macam urutan pengurus partai tersebut yang mungkin terpilih? Jadi kita masukkan ke rumus, N-nya sama dengan 4 faktorial, R-nya sama dengan 3 faktorial, N dikurangi R sama dengan 4,3 faktorial. Jadi 4 faktorial sama dengan 24, 3 faktorial sama dengan 6, 4 dikurangi 3 tinggal 1. Jadi kalau dijumlah sama dengan 4. Urutan yang mungkin adalah A, B, C, D, A, B, D. Jadi urutannya terserah. A, B, C, A, C, D, A, B, D, tidak harus urut seperti di permutasi. Ini kalau dijabarkan. Terus mungkin sampai di sini contoh dari kombinasi dan permutasi dan pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.